Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 3.3, yaitu terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sebelumnya, kami dengan fasilitator Ibu Wijayanti. Kelompok D1 terdiri dari yang pertama Bapak Happy Budi Kurniawan dari SMK Negeri 8 Surakarta, Bapak Rianto dari SMK PGRI Surakarta, Ibu Ari Purwanti dari SMA Negeri 4 Surakarta, dan saya sendiri Triwijayanti dari SMA ABBS Surakarta. Langsung saja paparan presentasi kami selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Happy. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ide atau gagasan program, yaitu pementasan seni tradisional berkonsep bahasa Inggris oleh siswa SMK. Deskripsi program. Program ini mengintegrasikan bahasa Inggris dalam mata pelajaran produktif seperti pementasan seni tradisional di SMK sebagai ajang kreativitas murid menuju go internasional. Dilatar belakangi dari kebutuhan secara global, murid bisa mengenalkan budaya Jawa melalui seni pertunjukan ke masyarakat luas, tidak hanya seniman dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Program ini akan dilaksanakan sekali dalam 1 bulan dengan memberikan kesempatan kepada semua murid untuk bisa menampilkan kreativitas seni tradisional secara berkolaborasi. Ide atau gagasan program ini termasuk kegiatan ko-kurikuler dalam seni pertunjukan berupa pementasan murid belajar berkolaborasi dengan teman dan seluruh elemen yang terlibat. Komunikasi, kepemimpinan murid, dan interaksi sosial akan terbangun. Murid juga bisa mengembangkan kreativitas dan mengeksplor potensi. Meningkatkan keterampilan murid dalam mengembangkan kemampuan seperti karawitan, atau bisa yang lainnya seperti seni tari, seni musik, atau seni pedalangan, dan melestarikan budaya Jawa. Dengan disajikan dalam instruksi bahasa Inggris, maka akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris murid dan bisa dinikmati oleh penikmat seni mancanegara. Selanjutnya akan disampaikan presentasi oleh Ibu Ari Purwanti. Baiklah, di sini saya Ari Purwanti akan melanjutkan lingkungan yang dikembangkan. Selanjutnya adalah lingkungan kreatif. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Selanjutnya, kolaborasi, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lingkungan selanjutnya adalah seniman, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adalah aset budaya Jawa, yaitu suatu lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah seni go internasional, yaitu sebuah lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melalui penentuan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Selanjutnya adalah kemandirian belajar, yaitu
Lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan bangga dan percaya diri, yaitu sebuah lingkungan. Dalam lingkungan tersebut bisa menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rianto. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari waktunya. Saya akan melanjutkan tentang apa itu voice, choice, dan ownership. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau bisa dikatakan saat murid memiliki agensi atau student agency, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership dalam proses pembelajaran mereka. Voice atau suara dalam rangka mempromosikan voice si anak, murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau gagasannya dalam pementasan apa yang akan ditampilkan. 2. Murid diberikan kesempatan merancang susunan acara pementasan dalam bahasa Inggris, mulai dari pembukaan, silahkan penampil yang maju sampai menutup acara pementasan. Yang ketiga, murid berlatih komunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan sesama teman dalam kelompok pementasan. Keempat, murid bisa menyusun jadwal latihan. Yang kelima, murid melakukan survei pertunjukan atau pementasan seperti apa yang diminati masyarakat domestik maupun internasional. Yang keenam, murid membentuk atau menyusun kepanitiaan dan peranan dalam pertunjukan. Yang ketujuh, murid bisa mencari sponsor kegiatan. Yang kedelapan, murid bisa menjalin kerjasama dengan pihak media cetak ataupun elektronik. Saya persilakan Bu Aya untuk melanjutkan. Saya Triwijayanti dari SMA ABBS Surakarta. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Rianto. Untuk choice atau pilihan, dalam hal ini yang pertama, murid mempunyai pilihan untuk menentukan tema pementasan. Murid dapat memilih bentuk kreativitas bahasa Inggris mulai pembukaan sampai penutupan pementasan. Yang ketiga, murid menentukan pilihan untuk mengelola kegiatan, mengemas bentuk performance seperti apa. Yang keempat, murid bisa menentukan rancangan publikasi kegiatan. Yang kelima, murid bisa menentukan pilihan peran yang bisa diambil dalam pementasan. Yang keenam, murid mempunyai kesempatan untuk menentukan kelompok pementasan. Yang ketujuh, murid menentukan timing atau waktu latihan setiap kelompok. Yang kedelapan, murid menentukan pilihan sumber-sumber referensi pementasan. Yang kesembilan, murid menentukan evaluasi dan refleksi dari pertunjukan yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, murid menentukan perbaikan atau tindak lanjut dari hasil refleksi. Yang ketiga, ownership atau kepemilikan murid. Yang pertama, murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri dalam pementasan. Yang kedua, murid diberi kebebasan memilih layout, tema, dan jenis pementasan agar murid merasa senang, nyaman, dan memiliki pementasan tersebut. Yang ketiga, menanyakan kepada murid manfaat pementasan atau performance. Yang keempat, memberi kesempatan murid membawa sumber-sumber pembelajaran yang didapat dari survei terkait pementasan ataupun pertunjukan. Dan yang terakhir, memosting ide murid dengan seizin murid agar murid semakin bangga dengan hasil kreativitas mereka. Terima kasih, demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.